Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Nur Fitriani, NPM 1812017. Saya di sini akan menyampaikan laporan hasil observasi wawancara yang saya lakukan kemarin. Berikut saya akan membacakan hasil laporannya. Laporan yang saya buat di sini terdiri dari kata pengantar, daftar isi. Nah, di sini di dalam laporan saya terdapat bab pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Saya akan menyimpulkan dan membacakan latar belakang. Di dalam latar belakang ini, belajar adalah salah satu aktivitas siswa yang terjadi di dalam lingkungan belajar. Kegiatan belajar mengajar melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Tujuan belajar siswa sendiri adalah untuk mencapai atau memperoleh pengetahuan yang tercantum melalui hasil belajar yang optimal sesuai dengan kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Kegiatan belajar mengajar harus diupayakan secara maksimal agar mutu pendidikan meningkat. Untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa, diantaranya dapat dilakukan melalui upaya memperbaiki proses pengajaran, sehingga dalam memperbaiki proses pengajaran ini, peran guru sangat penting selaku pengelola kegiatan belajar. Guru juga harus membimbing dan membantu siswa dalam belajar. Di dalam rumusan masalah yang saya buat, 1. Bagaimana upaya yang akan dilakukan guru untuk membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. 2. Bagaimana cara guru menerapkan proses pembelajaran agar siswa tetap aktif dalam pembelajaran. 3. Bagaimana cara guru menilai keterampilan dan sikap siswa selama di rumah. Untuk tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan guru untuk membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. Untuk mengetahui cara guru menerapkan proses pembelajaran agar siswa tetap aktif dalam pembelajaran. Untuk mengetahui cara guru menilai keterampilan dan sikap siswa selama di rumah. Sekarang kita akan menuju ke bab 2, pembahasan. Di dalam bab 2 pembahasan berisi tentang landasan teori, hasil observasi, dan lampiran. Di dalam landasan teori saya akan menyimpulkan isi di dalamnya, yaitu berisi tentang dalam kegiatan belajar mengajar setiap guru pasti berharap proses pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Karena ketika siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran, maka tujuan pembelajaran bisa tercapai. Namun, harapan terkadang berbanding terbalik dengan masalah dalam pembelajaran. Salah satunya adalah masalah munculnya perasaan yang jenuh dan bosan dalam diri siswa saat pembelajaran.
Untuk mengatasi masalah siswa yang merasa jenuh dan selama pembelajaran, guru harus melakukan berbagai upaya agar siswa menjadi tidak bosan lagi. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru. Salah satunya, guru harus pandai dalam memilih metode dan model pembelajaran sehingga siswa menjadi antusias dan tidak bosan. 2. Guru juga dapat menerapkan metode belajar sambil bermain. 3. Guru dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran. 4. Guru dalam mengajar juga dapat menggunakan media pembelajaran agar menarik perhatian siswa. 5. Guru juga dapat menerapkan model pembelajaran contextual learning, sehingga dalam pembelajaran siswa bukan hanya sekedar belajar secara teori saja, namun siswa juga dapat belajar sesuai atau mengaitkan kejadian langsung dengan teori yang diterapkan. Saya akan membacakan hasil observasi. Hasil observasi ini adalah hasil wawancara saya yang saya lakukan secara online dengan melakukan wawancara dengan salah satu guru SD yang ada di daerah saya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dalam pembelajaran dengan keadaan di tengah pandemi seperti ini, menurut guru, banyak yang berpendapat bahwa pembelajaran secara online dirasa kurang efektif, dan guru juga harus menggunakan tata cara penilaian yang semula dilakukan secara offline atau di dalam kelas langsung menjadi penilaian secara online. Guru harus mengubah tata cara penyampaian materi dan secara online juga, seperti memberikan tugas kepada siswa dan dikumpulkan dengan batas waktu tertentu. Guru juga harus meminta kerjasama dengan orang tua siswa agar dapat membimbing dan mengarahkan siswa selama siswa belajar di rumah. Tadi adalah hasil observasi wawancara yang saya lakukan kemarin. Itu adalah kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan. Sekarang kita akan melihat lampiran. Di sini lampiran yang saya maksud adalah lampiran berupa bukti bahwa saya telah melakukan wawancara secara online. Berikut adalah hasilnya. Bab 3. Bab 3 adalah penutup. Bab 3 penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Saya akan membacakan kesimpulan yang ada di dalam laporan ini. Belajar diperoleh melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Salah satu lembaga pendidikan formal yang umum di Indonesia yaitu sekolah dasar, di mana di dalamnya terjadi kegiatan belajar dan mengajar yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Berhasilnya suatu tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa dan guru tersebut. Masalah yang sering ditemukan oleh guru
saat kegiatan belajar mengajar adalah ketika menghadapi rasa jenuh dan bosan siswa saat pembelajaran. Untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan siswa tersebut, maka guru harus melakukan berbagai upaya yang pasti dapat diatasi oleh guru dan siswa tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, maka guru harus pandai dalam mengatur kegiatan pembelajaran semaksimal mungkin agar anak dapat memahami semua materi yang diberikan melalui pembelajaran secara online. Sarannya adalah masalah dalam kegiatan belajar mengajar pasti akan selalu ada. Masalah yang muncul dari siswa maupun dari guru, sehingga belajar mengajar dilakukan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Masalah yang datang dari siswa misalnya sulitnya siswa dalam memahami materi pembelajaran, dan masalah yang dihadapi oleh guru itu sendiri adalah ketika misalnya mengatasi masalah siswa yang merasa bosan atau jenuh ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Guru selaku pengelola kegiatan belajar mengajar siswa, guru diharapkan membimbing dan membantu siswa. Guru hendaknya mampu menerapkan solusi dalam bentuk aksi-aksi atau tindakan yang aplikatif sehingga bukan hanya sebagai solusi saja, namun juga terhadap tindakan nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.